kita terlupa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang kami naikkan, bahwa kami datang beribadah dengan dasar daripada anak domba Allah. Yesus Kristus itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya kami dilayakkan berdiri di hadapan tahta Allah yang maha tinggi. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau memandang melihat keberadaan kami satu persatu. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Yesus Kristus Ya. dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah kelepasan, Engkaulah kemerdekaan dalam kehidupan kami. Amin. Selaku manusia biasa, kami butuh Tuhan. Bangsa kami butuh Tuhan Yesus. Dunia pun, seluruh dunia, seluruh membutuhkan daripada Kristus Yesus Tuhan. Hadirlah Tuhan pada kesempatan indah ini, Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Firman-Mu yang akan Hamba sampaikan. Nama Yesus yang dimuliakan. Kami cinta kepadamu Tuhan. Kami cinta kepada Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kurang lebih hampir 2 bulan ya. Tapi saya percaya kita semua dipelihara oleh kuasa Tuhan. Amin. Ya. Nah, pada saat Kak Indra dia WA kepada saya dan sampaikan Pak Robi, temanya adalah liburan bersama Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya mengerti. Tapi mungkin sebagian orang yang awam dia bingung. Kan nggak ada judulnya dalam Alkitab itu, kan gitu kan? Bisa orang sangat Alkitabiah, kontekstual, ya. Jadi nggak ada judulnya liburan bersama Tuhan. Ya. Sebenarnya ini tema berbicara atau dilandasi oleh karena satu anugerah kedekatan iman seseorang termasuk umat Tuhan dalam perjalanan rohaninya, dia menemukan, ya, menemukan daripada satu suasana refresh ya bersama dengan Tuhan yang disembahnya dalam Yesus Kristus. Amin ya Bapak Ibu yang di dalam Tuhan ya. Jadi artinya adalah kita mendapatkan satu kebebasan, kemerdekaan dalam belenggu kehidupan kita selaku umat manusia. Kenapa? Karena dalam Alkitab Indonesia literatur translate manusia itu diciptakan menjadi jiwa yang hidup. Ya, Pak Hendra ya. Menjadi jiwa yang hidup. Arti kata manusia tuh dia berjalan dalam kehidupan dia menggunakan akal pikirannya dalam perjalanannya. Sehingga kita pun selaku manusia, kita semua berpikir. Ya, kita kreatif untuk kita bisa merespon suasana bagi kehidupan kita agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Namun dalam perjalanan manusia sebagai ciptaan Allah, manusia rupanya sudah menjauh daripada Allah. Manusia hidup menjauh yang daripada yang Maha Kudus. Manusia terluka-luka. Dan inilah mulai muncul problem manusia. Manusia digerubuti, diliputi dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya yang tidak ada habis-habisnya. Kita tahu oleh karena dosa dalam menjauhkan kita awal mulanya ya, menjauhkan manusia dengan Allah. Tapi kita bersyukur dalam Kristus kita kembali dipersatukan, ya, kita diperdamaikan sehingga kita beroleh suasana kebebasan, kemerdekaan, suasana yang melepaskan beban kehidupan kita. Ya. Sehingga itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, manusia seringkali diperhadapkan dengan segala persoalan beban kehidupan ini. Di Indonesia, negara kita hampir 5.000 orang sakit jiwa. Di Bandung, Jabar, hampir 37.000 sakit jiwa. Ya. Tekanan, kecemasan. Kalau udah masuk depresi, manusia lebih mudah mencari jalan pintas.
Kenapa? Problem nggak bisa tuntas. Kenapa nggak ada kebebasan, nggak ada kelegaan dalam diri kita? Nah, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah kita kelegaan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jawaban lain dalam kehidupan manusia pada umumnya. Manusia bisa melepaskan bebannya dalam kehidupan ini. Manusia tidak bisa melepaskan bebannya dengan segala apa yang disebut hal-hal yang sangat memuaskan secara duniawi. Tidak akan pernah tuntas. Manusia hanya bisa mendapatkan refresh dalam diri dia, kebebasan, kemerdekaan hanya di dalam Yesus Kristus. Suatu ketika saya di Palembang tahun 92. Ada seorang yang usianya waktu itu dia lebih tua dari saya. Namun maaf kata Bapak Ibu, dia punya fisiknya agak cacat. Jadi saya nggak tahu latar belakang kenapa, karena saya baru kenal di situ ya. Pada saat itu malam hari, anak ini boleh dikatakan dia terbuang dalam keluarga. Kalau ada persoalan sedikit dalam rumah keluarganya, dalam orang tuanya maksud saya, selalu dia jadi saudara. Ada masalah-masalah lain yang tidak menyangkut dengan dia kena sasaran, kena getahnya. Nah, pada saat malam itu saya diberitakan oleh seseorang yang kok tolong itu, saya lupa namanya. Dia itu nekat udah mau bunuh diri. Nah, saya jumpa dengan dia, saya sampaikan jangan kamu melakukan hal demikian, itu sangat saya katakan itu tidak berkenan di mata Tuhan, bla bla dan sebagainya. Mengingat dia supaya dia disadarkan jangan melakukan hal demikian. Jawabannya dia hanya satu dengan maaf bicara Bapak Ibu, karena dia cacat sehingga matanya pun kalau memandang pun jauh kemana begitu. Jadi tidak sinkron dengan saya. Saya harus bunuh diri. Saya harus bunuh diri. Karena waktu jualan yang memisahkan saya dengan dia, saya pulang. Besok pagi gempa. Di koran-koran diberitakan ada mayat di Bom Baru. Di sini Budi Baru, di sini Bom Baru. Bom Baru itu adalah semacam pelabuhan. Kan saya suka musik besar. Kapal-kapal bisa berlabuh sana. Itu namanya Bom Baru. Dia sudah meninggal karena ada tekanan beban dalam kehidupan ini. Shalom. Nah, sebagai manusia kita pun, saya pernah mengalami hal demikian. Merasa ditekan dalam kehidupan ini, beban berat, tidak bisa menikmati kehidupan, tidak bisa menikmati suasana indah yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Karena iblis itu pintar, dia selalu mencari kesempatan yang baik. Iblis itu tidak terlalu pintar juga sih, maksudnya dia itu telaten, dia datang ke kita, goda kita kuat, dia pergi. Nah, pada saat kita lagi lemah, dia datang lagi. Ya, pernah dilakukan kepada Yesus, dia mencari waktu yang tepat, dia mencari kesempatan untuk menggoda Yesus. Lihat Bapak Ibu ya. Saya katakan sekali lagi, kelegaan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada cara-cara lain untuk kita bisa menikmati kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, termasuk kita di dalam yang dicantumkan kepada bangsa Israel, bahwa selagi ada langit di muka bumi, suasana surga itu ada dalam kehidupan orang percaya. Suasana surga selagi ada langit di atas bumi ini, kita lihat masih ada langit. Nah, bagaimana dengan anugerah Tuhan, suasana surganya, bagaimana ada kenikmatan, ada rasa syukur, rasa puas, rasa refresh kehidupan ini, sehingga kita terus menikmati hari-hari dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Orang bilang dalam posisi lagi sedikit mungkin dalam tanda kutip resesi. Baru-baru ini Rusia menyerang Odessa.
ya, pelabuhan Ukraina, tempat berlabuhnya kebutuhan, ya, daratan Eropa itu dibom sama Rusia. Sekarang Parlemen Eropa sedang mengadakan rapat, mungkin kemarin mungkin dalam waktu dekat ini, karena ini akan mengguncang krisis secara dunia. Tidak lagi kena dampaknya, kan gitu kan? Ya. Bagaimana dengan saya? Saya punya usaha, saya punya bisnis, ya. Sehingga orang semakin hidupnya terasa beban, itu kok nggak lepas-lepas ya. Baru selesai kemarin, ada lagi ya, kurang lebih COVID baru selesai 2 tahun yang lalu mungkin ya. Udah selesai, kita agak enjoy, bisa lagi kerja, ada lagi ya. Nah inilah cara iblis. Si Satan ini selalu mencari cara untuk menjauhkan manusia dengan Sang Pencipta dengan berbagai macam cara. Tetapi Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, Dia menganugerahkan apa yang ada padanya atas umatnya. Sehingga di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengikat diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Tuhan Yesus tidak jauh, Dia ada bersama dengan kita. Dalam diri saudara bersemayam kuasa Roh Kudus. Anda ada dalam rumah tanggamu, Anda dalam posisi sebagai seorang pengusaha, pembisnis, apapun dan sebagainya. Kristus Yesus ada bersama dengan umatnya. Dan Dia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan suatu perjalanan rohani kita, semakin cinta, semakin yakin, percaya kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat meraih kelegaan yang daripada Yesus Kristus Tuhan yang kita tahu, yang kita mengerti di dalamnya? Tentu yang pertama adalah kita ya, harus mengenal dan menerima Kristus Yesus. Nah, mengenal ini seringkali terbatas, hanya kita mengenal cukup Yesus mati di salib, Dia bangkit pada hari ketiga, Dia naik ke surga. Hanya itu. Ya. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perjalanan kebenaran dalam Yesus Kristus selalu akan diganggu untuk menjauhkan manusia mengenal Kristus dengan benar. Bisa mengerti Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Ya, maka muncullah ajaran sesat. Ya. Saya baru-baru sudah selama ini memang saya di rumah dalam posisi untuk menjaga merawat istri saya. Puji Tuhan sudah semakin sehat. Ya. Tapi saya meninggalkan waktu pelayanan bersama dengan kawan saya sudah berkali-kali mengatakan, utamakan pengajaran. Wah, urapan, jujur Bapak Ibu ya, saya tidak mendiskreditkan salah satu organisasi. Urapan, karena urapan roh itu dia akan memberi pengajaran kepada kita. Seolah-olah kamu nggak usah belajar, cukup bahasa roh, kamu akan pintar. Sudah tahu, saya hampir 5 tahun bersama dengan dia, mungkin lebih. Sekarang belum lama terjadi. Salah satu jemaat yang memang dekat dengan saya, dia sampaikan, Pak, sekarang saksi Yehova sudah mulai masuk di tengah-tengah jemaat. Tipis pengenalannya. Sebenarnya gampang kalau saya mau uraikan. Kalau kita Kristen disebut karena kita pengikut Kristus. Berarti kalau mereka Yehova bukan pengikut Kristus, bukan Kristen, kan gampang sebenarnya. Cuma karena berdebatnya dengan yang telaten itu, ayat hafalan mereka itu menyampaikan Kristus itu manusia biasa dan sebagainya. Mungkin juga ada benar manusia biasa, tapi dia 100% juga adalah Allah. Dan seringkali umat Tuhan lemah dalam hal ini, sehingga gampang mudah dihanyutkan dan semakin dia dibimbangkan dengan pengenalan kepada Kristus. Dan pada akhirnya dia akan mudah dikalahkan oleh kuasa si Satan. Kalau kita mengenal Kristus dengan benar, Dia itu tidak mati. Dia itu ada bersama dengan kita, selama-lama menyertai kita. Inilah dasar bagaimana yang disebut Paulus, dia bertobat. Dia jumpa dengan Yesus di Damsyik,
Dia pikir Yesus sudah disalib, sudah tidak bisa hidup lagi. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus pada perjalanan di Damaskus. Dan disitulah dia mulai segala kesombongannya itu dihancur lemburkan oleh Tuhan. Bahkan dia katakan, oh Tuhan, siapakah engkau ini? Yesus menjawab apa? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Padahal secara faktanya yang dihina oleh Paulus atau Saul waktu itu adalah umat Allah, yang dipukul, dianiaya orang pengikut Yesus. Tetapi kau Kristus sendiri yang merasakan sakit. Saulus mengapa engkau aniaya? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pahami akan perkara ini. Apapun yang kau rasakan dalam kehidupanmu, jangan kau merasakan kau seorang diri dalam menanggung beban hidup ini. Kristus pun merasakan apa yang kita sedang rasakan. Kalau engkau sedang bergumul dalam rumah tanggamu, Kristus pun dia merasakan. Dia pun ingin cepat-cepat untuk kelar, dipulihkan kembali sebagaimana sedia kalanya, seperti semula. Yesus merasakannya. Di sini pun umat Tuhan berkumpul, mengadakan ibadah, menyembah kepada Yesus Kristus. Banyak sedikitnya Tuhan mengerti dan Tuhan merasakan juga. Dia pun ingin banyak orang boleh mengenal kepada Dia. Karena tanpa Yesus Kristus, tanpa Dia, manusia tidak bisa mendapat kelegaan dalam hidup. Manusia akan dibuat dengan segala apa yang disebut kesusahan, susah tanpa ada sukacita. Mungkin juga sukacitanya sebentar, tapi banyak susahnya. Tapi sebaliknya umat Allah, ya, kita sebagai umat Allah di dalam Yesus Kristus, mungkin saja ada hujan melanda kehidupan kita, tapi terik matahari akan membawa kita kepada terang dan juga terlihat pesona langit dalam kehidupan kita. Jangan takut dalam hidup ini. Jangan kita bimbang. Kenal Kristus dengan benar. Ini pun yang disampaikan dalam Matius pasal yang ke-16. Pak Hendra ya. Matius 16 ayat 16. Ini ayat seringkali saya ulang-ulang ya. Dalam ayat ini murid-muridnya sedang kumpul-kumpul, kemudian Yesus datang, dia mempertanyakan kepada murid-muridnya. Matius 16 ayat 16. Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, hai murid-muridku, siapakah aku ini? Ya, ini satu ujian. Kan bisa begitu kan, siapa aku ini? Ada sebagian bilang engkau adalah Yeremia, engkau adalah Elia, engkau bla 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 dan sebagian nabi-nabi lain. Ya. Kemudian dia menghadap atau menghampiri namanya Simon Petrus. Dia katakan dalam ayat ini, sebelumnya dikatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, ayat 16 tadi. Engkau adalah Mesias adalah yang diurapi. Perhatikan, ini harus selalu ulang ini. Maka di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, pada hari ini, ya ini seringkali dikotakan dalam tema Natal. Pada hari ini telah lahir Kristus. Ya, Kristus itu adalah sama dengan Mesias, hanya beda daripada bahasa. Perhatikan. Ya. Kristus atau kita juga bisa menyebut Mesias adalah yang diurapi, yang dipilih, ya, yang disahkan. Ya. Yang memang sudah dikatakan melewati boleh katakan mungkin pemilihan ataupun seleksi, maka terpilihlah seorang. Ya. Itu kita menyebutnya adalah Kristus yang diurapi. Maka engkau adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada lain. Perhatikan Bapak Ibu. Hanya Kristus yang bisa memahami kehidupan kita. Perhatikan, kenapa?
Alasan kenapa? Karena Kristus adalah sang pencipta. Yang menciptakan manusia itu siapa? Dialah Kristus. Dia yang mengerti. Dia yang tahu apa yang diciptakan olehnya. Dan dia juga yang bisa memperbaiki bila mana ada kerusakan. Kalau ibaratnya barang diciptakan, dibuat, tentu yang ahlinya yang menciptakan, yang bisa memperbaikinya. Nah, kalau manusia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa yang bisa menggantikannya? Siapa yang bisa memperbaikinya? Makanya, itu sebabnya keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Tidak bisa diwakilkan dengan orang-orang lain. Perhatikan Bapak Ibu. Keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Tidak bisa diwakilkan dengan orang-orang lain. Sebab apa? Karena memang Dialah sang pencipta. Bisa mengerti Bapak Ibu? Dialah sang pencipta. Kalau namanya si Mimin, si Hakekop di sana yang merasa bahwa dia bisa menyelamatkan, nonsen Bapak Ibu. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sebagai manusia kecuali Yesus. Dialah sang pencipta yang kita akui. Dialah anak Allah yang Maha Tinggi. Amin Bapak Ibu. Amin. Mengenal Dia dengan benar dan terima dengan sungguh-sungguh. Pegang apa yang Dia kehendaki dan jauhkan apa yang Dia larang. Niscaya Bapak Ibu akan melewati hari-harimu dengan penuh dengan sukacita. Situasi kondisi boleh berubah. Ekonomi boleh mungkin saja berubah karena dunia ini tidak sempurna. Selalu ada kaitan dengan sesuatu yang terjadi di ujung sana, maka berdampak kepada kita di tempat ini. Tetapi saya percaya berdasarkan janji firman Tuhan, orang benar dia tidak akan pernah minta-minta roti. Amin. Orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Bila mana kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Tapi orang-orang yang tidak mengenal kepada Kristus, dia jatuh, dia akan hilang lenyap, tidak ada bekas. Ini jadi Tuhan atas umatnya atau gerejanya. Kelegaan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, menikmati suasana. Kemarin hujan, sekarang agak panas, malam hari dingin. Puji Tuhan, tersyukur. Kemarin kita mungkin kena batuk-batuk, ya sekarang sehat lagi. Puji Tuhan. Jangan ngomel, ya. Karena ada orang begitu ya, benar-benar wah ngomongnya gini, aduh, nggak enak didengar. Selalu kalau ngomong udah mungkin kebun binatang, ya. Ya siang, wah jangan macam Bapak Ibu. Kenapa dia tidak mensyukuri hari-hari dalam kehidupan dia? Tapi orang percaya, dia akan selalu berusaha untuk mengucap syukur. Amin. Karena mengucap syukur itu ada kuasa yang daripada Kristus. Oh puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat yang kedua, Yohanes 8 ayat 32. Ya. Kalau pertama tadi kita mengenal dan menerima Dia atau Kristus. Yang kedua, kita hidup dalam kebenaran Kristus. Hidup dalam kebenaran firman Allah. Saudara, itu sebabnya kita berkumpul adalah kita saling menguatkan, dibagikan firman Allah, disampaikan, ada isi khotbah, ada manifestasi ataupun ada urapan roh yang sehingga menggerakkan hati kita, meyakini ada janji Tuhan dalam kehidupan kita bila kita mendengar sabda firman Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran hanya satu, bukan kebetulan ya kalau kebenaran ya. Kebenaran itu hanya satu. Di luar kebenaran itu dikategorikan di hadapan Tuhan adalah menjadi kejahatan atau dosa. Kita bicara kebenaran firman Allah ya. Sebab kalau di luar firman Tuhan kita akan terjebak dengan dosa. Dan akibat dosa adalah apa dikatakan? Maut. Yang maut bukan langsung kita wah pasti kita mati dari covid berada di tempat kita tuh susah dulu, merana dulu, ya. Kemudian kita seolah-olah kita nih
dalam suasana, udahlah saya nggak mau hidup. Nah itu tanda-tanda maut. Ya, di kapan waktu kalau sampaikan mengenai maut ini, maka kita akan ya nantilah kapan-kapan kita belajar ya. Karena ada 5, saya katakan 5 kalau dalam pintu penjara itu ada 5 dalam pintu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena orang tuh gampang kalau udah diambil dosanya, dia besoknya, saya udah diambil dosa, berapa seminggu jadi dosa lagi. Karena dosa itu macam-macam. Ada dosa keinginan, ya, ada ambisi, ya, kemudian menjadi duniawi dan sebagainya. Tapi dalam diri kita tuh ada mau, makanya dia mau tuh menguasai kita. Makanya dikatakan oleh Paulus, ada sesuatu yang sesuatu dalam tubuhku ini untuk aku melawan cita-cita Tuhan. Itu mau sebenarnya. Jadi iblis itu di mana dia malah enjoy aja di luar sana. Dalam diri kita tuh udah ya dibiarkan. Ibaratnya kalau kita ada chip itu dibiarkan aja, ada chip dah kita. Chip itu yang akan mengendalikan kehidupan kita. Tapi itu nanti lihat lagi kan. Ya, sekarang poinnya adalah bagaimana kita ini mengenal kebenaran supaya Bapak Ibu dengan saya dimerdekakan. Dimerdekakan dengan apa? Karena hal-hal yang berkaitan yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan itu suasananya adalah suasana maut. Suasananya nggak nyaman. Suasana yang menakutkan. Suasana sangat mengerikan. Suasana yang akan membuat kita tidak tahan. Suasana yang akan membuat kita itu binasa. Itu sebabnya lekas-lekas kita mengenal kebenaran dan tinggal bersama dengan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Bukan hanya di tempat ibadah, di rumah tangga, dalam hal bisnis dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang yang bisa melakukan hal demikian, menjadi dua muka saya katakan. Sesuatu dia bisa lakukan dalam gereja, dia bisa juga melakukan di dunia-dunia sana, ya ada kerja kedua dia, ke dunia juga, ya soalnya kerja nikmat. Saudara, iblis itu selalu memberikan daya tarik yang sangat menggiurkan. Kalau kita coba-coba, akhirnya kita terperosok, jatuh di dalamnya, baru kita merasakan Tuhan tolong saya. Jaga-jaga dalam kehidupan rohani kita. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang hidup oleh Roh, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Saya seringkali sedikit menyentil orang-orang yang selalu katakan bahasa Roh dan sebagainya. Saya selalu sini, kalau Anda hidup dalam Roh, hidupmu harus dipimpin oleh Roh. Itu Alkitabnya. Gak bisa satu sisi menjadi ayat bagi dia, sisi lagi dia nggak bisa. Alkitab adalah mother of science, induk daripada segala pengetahuan tentang Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Ya, kayak mother of science. Bahkan dalam dunia yang panah ini pun Alkitab bisa menjawab, bisa menjabarkannya. Makanya Bapak Ibu, belajarlah ya, jangan kita mau dikelabui, dikiburi dengan katakan ajaran-ajaran yang mau kita menjauh daripada Tuhan. Ya. Karena saya sangat peduli kepada umat Tuhan. Kalau tanpa pengajaran Bapak Ibu akan dikelabui. Bahkan dalam Alkitab dikatakan bahwa Saulus dia pergi ke tanah Arab. Orang luar sana katakan, wah berarti Arab. Bangga. Karena Arab itu baru muncul pertengahan dalam Alkitab. Arab itu dikatakan dia Damaskus ke Arab pada waktu itu. Cuma sebagian orang kan dia mencari sesuatu, membenarkan diri mereka sendiri, kemudian menjatuhkan orang-orang percaya. Ini loh, Arab itu semua begini. Saya sedih, karena banyak umat Tuhan yang tidak mengerti, ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, dia nggak mengerti. Makanya Yesus pada saat dia naik ke surga, poin yang disampaikan, ajarkanlah mereka. Maaf bicara Bapak Ibu, kalau masalah khotbah siapa bisa khotbah? Maaf.
nggak salah. Banyak program-program siapa Bapak Surya? Bahkan orangnya dipaksa kok. Iya. Supaya bisa. Tapi belum tentu mengerti firman Tuhan. Ya. Makanya Tuhan menginginkan kita belajar. Ya. Belajar jangan tunggu-tunggu, jangan belajar supaya tua. Belajarlah sampai tua. Apalagi mengenai tentang kehidupan. Ya. Agar Tuhan akan meningkatkan rasa firman-Nya, maka engkau akan bersuka cita. Karena engkau mengenal Dia. Haleluya. Ya. Jadi nggak sia-sia kita ibadah tempat ini. Amin. Ya, saudara akan membawa berkah-berkahnya ke rumah dalam kehidupan kita. Dan engkau akan menikmati hari-hari indah bersama Tuhan. Selagi ada langit di muka bumi ini, suasana surga menyelimuti kehidupan kita. Orang-orang. Itu dua. Waktu berjalan terus, kita yang ketiga. Kita lanjut. Roma 8 ayat 29. Waktu saya masih ada, Pak Sule? Masih seperempat. Oh, 15 menit. Kurang oke, nanti ya. Dikatakan di sana Roma 8 ayat 29. Saya menunjukkan Pak. Ini adalah yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga, kita ini mengarahkan hidup kita ini menjadi seperti Kristus. Ya. Perhatikan. Sengaja ayat ini saya munculkan supaya Bapak Ibu lebih paham lagi ya. Inilah daripada target, ya, target kehidupan kita selaku orang yang percaya. Kita sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Jadi goalnya pengiringan kita pada Kristus, kita itu menjadi serupa. Walaupun tidak mungkin saja tidak serupa benar lah, gitu ya. Dia bukan serupa janggutnya, kemudian hidungnya yang mancung, yang mau difilmkan begitu kan ya, rambutnya yang panjang seperti zaman 70-an, ya. Bukan itu. Tapi berbicara tentang kasihnya, tentang kepeduliannya kepada ciptaannya, kepada kita sebagai manusia ciptaan. Itu yang perlu kita contoh. Ya. Di saya dalam perjalanan kita, kalaupun kita mungkin saja kita tidak 100%, tapi kita sudah mencapai ya, target selagi kita hidup. Ya. Bisa mengerti Bapak Ibu? Karena ayat ini di dalam ayat ke-28, kalau kita lihat sebenarnya Pak ya, kita singgung ayat ini. Karena ayat ini di akhir ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan kebaikan. Oh, Tuhan bekerja untuk saya. Nggak salah. Bekerja dalam bisnis pun, dalam rumah tangga, Tuhan selalu turut bekerja, ya kan? Kemudian ayat 29 dilompati, masuk ayat 30. Ayat 30 dia Bapak Hendra, perhatikan. Ya. Kenapa? Dan mereka yang diturunkannya dari semua mereka yang dipanggil, dan mereka yang dipanggil, mereka juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Wah, saya dimuliakan. Harga diri saya terampil. Kan dimuliakan gitu kan. Ayat 31. Perhatikan. Iya, Bapak Ibu, ayat ini dikatakan salah. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Bangga sebagai anak Tuhan kan? Saya ini selalu bisa dengan kuasa Tuhan. Luka ayat 29 tadi dilompati. Kalau yang enak-enak ya ini ayat buat saya. Tapi kalau 29 menjadi Kristus, oh jangan dulu Pak. Saya masih hobi duniawi. Saya masih suka gosip-gosip. Kenapa Pak namanya belajar? Penting mau berubah. Seorang suhu biksu di Syria, nah ini bisa di China, di selatan, jadi ada dua, ada utara selatan, makanya ada timur utara, tenang selatan, ini jalan dikit ya. Dari selatan dia bilang begini, mungkin saja dalam kehidupan manusia ada yang
sukses, ada yang gagal. Ini dia, kita ambil hikmahnya. Mungkin saja dalam diri manusia ada yang sukses dan gagal. Tapi berusahalah sekuat tenagamu untuk meraih kesuksesan, sehingga hidup kita ini bermanfaat bagi orang banyak. Betul kan? Ya. Kalau kita berjuang dalam doa kita seperti ayat firman Tuhan ini, kita akan menjadi seperti Yesus. Yuk kita berjuang bersama-sama, saling mengingatkan, saling peduli, saling mendoakan sebagai tubuh Kristus, supaya kita ini tetap ada dalam jalannya Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya, maka kita dihiburkan bahwa Dia hidup dan Dia tidak mati. Dia mendengar doa kita. Dia semua adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Maka semakin kita bertumbuh dan bertumbuh, dan pada akhir hayat kehidupan kita, kita sudah mencapai targetnya Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan kecil hati. Yang penting kita mulai proses. Tidak mudah. Ya. Kebiasaan kalau mungkin saja contohnya kalau orang biasa gosip-gosip, susah untuk melupakan. Terus dilakukan. Tapi kalau mau berubah, terus berubah. Tuhan bisa ubahkan dengan pimpinan daripada kuasa Roh. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Dan saya, saudara dengan saya akan melihat bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita selaku umat. Dalam suasana apapun, Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya, keajaibannya, mujizatnya. Ya, mujizat dalam perkara ini bukan mujizat bin Salamim, tapi ada satu solusi yang kita dapatkan, ada satu jawaban yang kita nikmati, ada satu kehidupan dimensi di mana kita bisa rasa menikmati dengan rasa senang dalam hari-hari kehidupan kita, bukan dipengaruhi dengan perkara-perkara yang lahiriah. Ya, jujur saja, sekarang sekolahan kita di negara kita, bahkan juga sekolah Alkitab, bahkan sekolah Alkitab, targetnya apa? Materialis. Saya selalu lomba Tuhan, saya ingat apa? Tidak usah kamu berlomba hal demikian. Tuhan punya cara untuk memberi kehidupan pada saya. Karena saya dalam perjalanan rohani saya, iman saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya pun pernah mengalami satu dimensi di mana saya suasana dengan beban yang hampir-hampir saja saya meninggalkan panggilan Tuhan dalam diri saya. Bahkan seorang sahabat sama Tuhan dia katakan, seharusnya kamu itu sudah murtad dari Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada saya. Dan saya gumuli sampai hari ini. Bapak Ibu yang pernah ke rumah saya itu perjuangan bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Kalau dihitung dengan nilai rupiah apa saja saya ampuni sebagai hamba Tuhan. Ya, tapi saya geluti berjalan bersama dengan Tuhan. Anak saya puji Tuhan juga bisa sekolah, ya, Roy ke Madinah. Tahun ini mungkin Roy akan kuliah lagi dalam bidang informatika. Bantu doanya. Tuhan yang akan menyediakan yang bagi saya setelah. Saya percaya Bapak Ibu kalau lakukan hal ini, Tuhan pun akan melakukan hal yang sama terhadap Bapak Ibu sekalian. Dia nyata, dia hidup. Dia bukan sebuah dongeng, dia bukan sebuah katakanlah satu kisah yang sejarah biasa saja. Walaupun memang sejarah, tapi dia kuasanya itu luar biasa. Kenapa saya katakan itu sejarah? Memang dia hidup kan zaman dulu. Buku-buku kurator zaman Romawi itu masih dicatat. Makanya kalau orang luar sana Yesus tidak disalib, dia udah. Kalau Bambang di sana orang sudah tutup buku kalian. Kita lihat buku sejarah Yesus disalib. Memang udah. Ya, tapi kuasanya melebihi, ya, melebihi apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dan seperti Bapak tadi mencapai kesaksian itu dalam Filipi 4 ayat 13 sebenarnya perkara dapat bertanggung jawab. Jadi perkara apa dalam kehidupan kita akan lewati
kita hadapi bersama dengan Kristus dengan kebenaran ilahi, dengan pimpinan kuasanya, saudara akan menjadi seorang pemenang lebih daripada Tuhan. Maka kita akan bersorak-sorai, bertepuk tangan, mendapat satu kelegaan, ada refresh dalam diri kita, ada kesegaran yang baru. Maka itu yang disebut hiburan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Walaupun momennya memang hiburan, tapi tema ini memang harus kita pahami dengan benar bahwa kelegaan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita akan puas dalam kehidupan kita, karena kita tahu kalau tujuan kita sebenarnya dalam dunia ini. Ya, maka di dalam Yesaya dikatakan berlari tapi tidak lelah, berjalan. Ya. Apa dikatakan? Tetapi tidak lesu, karena kita tahu tujuan kita. Kalau seorang pelari, Pak dia lari di depan toko di sini ya, apa doa ya? Dia lari, dia bawa benderang, orang mungkin muter-muter itu kita tanya, oh mau kemana? Dia jawab, oh nggak tahu nih tujuan kan? Muter aja kan, capek nggak? Capek, betul nggak? Tapi kalau kita tujuan arah target kita, saudara nggak lelah. Sudah tahu kemana arah tujuan hidup kita, untuk siapa kita hidup, dan bagaimana kita hidup. Kita tahu jawabannya. Dan kalau kita mengerti akan hal ini, engkau adalah orang yang paling berbahagia dalam hidup kita. Tentu dalam Yesus Kristus. Dan saya harap semuanya menikmati yang baik. Ya. Kesulitan mulai hadir, tantangan mulai datang. Tapi bila mana kita bersama dengan Yesus, kita akan kuat, kita hadapi, dan kita menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan akan berlaku bagi orang yang mau taat kepada firman. Puji Tuhan, biarlah kita hidup di dalam Kristus dan kita beroleh kelegaan di dalam Tuhan, maka kita bisa menikmati hari-hari yang dianugerahkan dalam kehidupan kita, baik hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun berikutnya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Dimuliakanlah nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan, tetapi Roh Kudus sanggup menjabarkannya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, Tuhan. Dalam kehidupan setiap pribadi yang hadir tempat ini, dijaga oleh Tuhan, Ya. dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, Amin. semakin teguh imannya, dan tetap tinggal di dalam hadirat Allah dalam kehidupan mereka secara pribadi sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami cinta kepada-Mu Tuhan, kami cinta kepada Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama-sama. Amin.